Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Daulah Fatimiyah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah materi pembelajaran SKI. Yang pertama yaitu masuk pada latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini berdiri pada tahun 909 Masehi di wilayah Ifriqiya, Tunisia sekarang. Didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi dan dinasti Fatimiyah ini mengklaim keturunan dari Fatimah Az-Zahra atau kita kenal putri Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah ini menganut mazhab Syiah Islamiyah sehingga menjadi saingan ideologis dan politik terhadap dinasti Abbasiyah yang bermazhab Sunni. Sebab berdirinya dinasti Fatimiyah ini karena dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad pada saat itu melemah dan daerah-daerah besar tidak terkoordinasikan lagi dan tidak bisa dikondisikan lagi. Hal itu membuat dinasti-dinasti kecil uh, berpeluang untuk berpindah tempat. Kondisi Abbasiyah ini menjadi peluang bagi gubernur dan negara yang memiliki tentara sendiri dan membuka peluang bagi orang-orang yang selama ini merasa tertindas. Gerakan dinasti Fatimiyah memulai era baru di Mesir pada zaman Khalifah Mu'iz, putra dari Al-Mansur. Penaklukan Mesir merupakan cita-cita terbesar gerakan ekspansi Mu'iz. Maka, ketika Mesir dilanda kerusuhan serius di tahun 968 Masehi, Mu'iz menyerang dan menaklukkan kota Mesir dari kekuasaan dinasti Iksidiyah tanpa perlawanan. Maka Mesir memasuki era baru di bawah pemerintahan Fatimiyah dengan khalifah yang bergelar Mu'iz. Sistem pemerintahan dibenahi dengan membagi-bagi wilayah provinsi menjadi sebuah distrik dan mempercayakannya kepada pejabat yang cakap. Ia juga menertibkan bidang kemiliteran, industri, dan pedagang. Serta pedagang juga mengalami kemajuan pesat dan melakukan gerakan pembaharuan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting ketika peradaban masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada Al-Mu'iz II Dinillah, yaitu memindahkan ibu kota ke Mesir dan mendirikan kota Kairo pada tahun 969 Masehi. Yang kedua ada Al-Hakim bil Amrillah, dikenal sebagai kontroversial dan dijadikan figur suci oleh sekte pada masa dinasti Fatimiyah. Ada juga beberapa tokoh-tokoh penting lainnya, seperti ada Abu Zahir Ismail Al-Mansur, ada Abu Tamim, ada Abu Mansur, ada Abu Ali, ada Abu Hasan, ada Abu Musta'li, ada Abu Amir, dan lain sebagainya. Jadi, tugas pertama atau pekerjaan Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka itu merupakan keturunan Fatimiyah, putri dari Rasul dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Tugas selanjutnya diperankan oleh Mu'iz yang mempunyai seorang jenderal bernama Jaurah Sicili yang dikirim untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam pada zaman itu. Tugas utama lainnya adalah mendirikan ibu kota baru, yaitu Kairo, membina suatu universitas Islam yaitu Al-Azhar, dan juga dikenal sampai sekarang. Selanjutnya menyebarluaskan ideologi Fatimiyah yaitu Syiah Islamiyah ke Palestina, Syiah dan Hijaz. Selanjutnya masuk pada kemajuan di bidang ilmu dan budaya. Yang pertama itu mendirikan Universitas Al-Azhar yang menjadi pusat studi Islam terkemuka sampai sekarang. Ada juga ilmu pengetahuan yang tersebar luas, ada juga ilmu kedokteran, ada matematika, ada filsafat, dan itu sangat berkembang pesat. Dan struktur dan seni Islam juga maju. Kita bisa melihat dari masjid dan bangunan yang megah-megah di Kairo. Ada juga bidang politik dan pemerintahan. Jadi, pada masa Fatimiyah ini, sistem pemerintahannya itu secara turun-temurun. Ada juga pada pemikiran dan filsafat, dinasti Fatimiyah juga
Banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya masuk pada kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah. Jadi ada dua faktor sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya perebutan kekuasaan, kelemahan khalifah-khalifah terakhir, dan sering juga terjadi peperangan antara faksi-faksi militer dan ketika penyebaran wilayah, wilayah itu dikuasai oleh pejabat militer. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu karena tekanan militer dari dinasti Saljuk dan tentara Salib. Pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Mesir dan mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Pada tahun ini juga dinasti Fatimiyah akhirnya selesai dan eh, maka berdirilah dinasti Ayyubiyah pada tanggal 10 Muharram tahun 564 Hijriah sekaligus sebagai pertanda berakhirnya dinasti Fatimiyah. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.